Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kedua masa Advent. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai pertemuan kedua ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu agar pertemuan kedua dalam masa Advent ini membawa berkat untuk kami semuanya, sehingga kedatangan Tuhan dapat kami siapkan dengan baik. Terpujilah Engkau Allah selama-lamanya, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada pada tempat yang berbeda dari pertemuan kita yang pertama. Kita dekat dengan Corona Advent dan kita sudah menyalakan lilin kedua karena kita sudah memasuki Minggu Advent kedua. Para nabi terus menjaga pengharapan umat Israel. Dan sebagai tanda kita juga menyalakan lilin. Kedua, sebagai tanda bahwa kita pun menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh kesabaran dan juga pertobatan. Ya Tuhan, semoga Engkau membuka hati kami supaya bertumbuh dan berkembang dalam harapan yang bernyala. Datanglah segera Tuhan, datanglah Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, bacaan dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya.
Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu inti dari minggu kedua dalam masa Advent, yaitu kita harus bersabar dan bertobat. Injil tadi kita coba uraikan dengan singkat sebagai berikut. Seorang pemain sepak bola yang akan bertanding biasanya akan mengadakan pemanasan sebagai persiapan. Kita juga perlu mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan Yesus yang akan datang, karena Tuhan akan datang terutama di hati kita. Apa yang kita siapkan? Tentunya adalah hati yang baik dan kudus. Hati yang baik dan kudus itu kita buat dengan sebuah langkah, yaitu pertobatan. Pertobatan. Bertobat itu tidak sekadar mengulangi dosa yang sama, tetapi juga harus mampu membuat perbuatan-perbuatan apa yang dapat kita lakukan supaya kita tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama, perbuatan yang tercela. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, seyogianya pada minggu kedua ini kita semakin mendekat dengan kedatangan Tuhan, maka suasana sukacita, kegembiraan seharusnya sudah mulai kita rasakan. Bapak, Ibu, silakan menulis segala sesuatu dari kekurangan hidup kita masing-masing, dan kita renungkan agar minggu ketiga nanti masa Advent, kekurangan kita yang kita tuliskan satu persatu dapat kita hapus. Bapak, Ibu, inilah pertemuan kita yang kedua, singkat sekali. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai gambaran keluarga kudus di Nazaret. Semoga keluarga kita menjadi tempat kelahirannya nanti sebagai Bethlehem. Mari kita hening sebentar. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami mempersiapkan diri dalam pertobatan agar hati dan kehidupan kami layak menyambut Engkau di dalam masa Natal nanti. Bantulah kami Tuhan agar kami pun mampu bertobat dan bertahan di dalam kekudusan kami. Kiranya Engkau menolong dan membantu kami kini dan sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, seperti pertemuan kita yang pertama, kita tutup dengan mendoakan saudara-saudari, Bapak, Ibu kita yang sakit, yang lanjut usia di rumah, yang tidak bisa menerima Ekaristi Suci secara langsung. Mari kita hening sebentar, pusatkan hati, berdoa bagi mereka yang sakit. Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, berkatilah tangan kami yang kami tumpangkan untuk siapa saja, khususnya umat yang berada di Paroki Santa Cecilia yang sakit, lanjut usia, tidak berdaya, tidak bebas mereka datang ke gereja. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat memenuhi kerinduan rohani mereka. Engkau yang dapat memberi mereka makanan jiwa, kesembuhan rohani dan jasmani. Engkaulah juga mampu memberi pengampunan untuk membersihkan kehidupan mereka.
Jamahlah satu persatu hamba-hambamu Tuhan yang sakit, agar ringankanlah penderitaannya. Pulihkan kembali kesehatan mereka. Tuhan, bagi mereka yang putus asa, Engkau yang menguatkannya. Bagi mereka yang putus harapan, Engkaulah yang menjadi pengharapan mereka. Bagi mereka yang kendur kasihnya, Engkau yang menjadi kekuatan. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Murah, Allah pengasih dan penyayang. Terpujilah Engkau selama-lamanya, kini dan sepanjang segala abad. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Sampai pertemuan kita minggu ketiga. Selamat.